Pencarian 3 bocah yang hilang secara misterius sejak 18 Oktober lalu masih berlanjut. Meski belum ada titik terang terkait keberadaan 3 bocah ini, namun seorang warga sempat merekam momen anak-anak tersebut sedang bermain, tak jauh dari sebuah eskavator. Video berdurasi 26 detik ini merekam anak-anak warga Dusun Pulwa di Salapian, Langkat, Sumatera Utara, tengah berlarian di sekitar lokasi pengerukan parit pada 18 Oktober silam. Namun 3 di antaranya hilang tak kunjung pulang dan keberadaannya tak diketahui. Warga yang merekam video ini tak memperhatikan kemana bocah itu pergi. Ia hanya mendengar bocah itu dipanggil pulang untuk makan siang. Masih kadang dia nggak tahu orang perginya, karena kan disusul pulang suruh makan. Kebetulan si perosotan orang Pat. Iya, bekas begoan tadi lah, masih main-main gitu kan. Jadi kan belum makan disuruh pulang sama mbaknya. Lebih dari 10 hari berlalu, misteri hilangnya 3 bocah 7 tahun bernama Yogi Triherlambang, Nizam Aufareza, dan Alvisa Zahra belum juga terungkap. Sejumlah dugaan penyebab hilangnya 3 bocah sempat mengemuka. Selain diculik, 3 bocah tersebut diduga terjatuh dalam proyek galian. Polisi telah menyisir seluruh lokasi di sekitar tempat bermain dengan anjing pelacak, namun masih belum ada hasil. Sementara pihak keluarga melakukan segala cara mencari anaknya yang hilang, termasuk meminta bantuan paranormal yang menyebut bocah-bocah tersebut dibawa makhluk gaib. Terlepas dari kasus tersebut, meminta bantuan orang pintar atau paranormal sering dijadikan solusi bagi orang-orang yang kehilangan barang, harta benda, ataupun hilangnya anggota keluarga. Padahal Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha saat para sahabat bertanya pada Rasulullah SAW tentang dukun. Jawab beliau SAW, tidak perlu percaya. Lalu sahabat bertanya lagi, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya mereka kadang-kadang memberitahu kita sesuatu yang benar terbukti. Jawab Rasulullah SAW, itu adalah sebuah kalimat yang benar yang dicuri oleh jin. Lalu ia bisikan ke telinga pembantunya atau dukun. Kemudian ia campur dengan 100 kebohongan. Hadis riwayat Bukhari. Secara umum, kaum muslim sudah memahami bahwa meminta pertolongan pada paranormal merupakan perbuatan terlarang dan dosa besar. Bahkan syariat menyebut orang yang mendatangi dukun kemudian percaya kepadanya dan membenarkan apa yang disampaikannya, maka ia telah keluar dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad dan Ashabus Sunan. Maksudnya, orang yang datang dan bertanya kepada dukun disertai keyakinan bahwa dia mengetahui perkara gaib, maka ia telah mengingkari Al-Quran, karena ia telah mendustakan firman Allah Ta'ala. Katakanlah, tak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Al-Quran Surat An-Naml ayat 65. Lalu apakah benar makhluk gaib atau jin bisa menculik manusia? Berdasarkan keterangan dari teks agama, jin bisa menculik manusia dan dibawa ke alam mereka. Dalam hadis riwayat Baihaqi diceritakan tentang jin musyrik yang pernah menculik manusia. Kejadian ini terjadi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Saat itu, ada penduduk Madinah yang hilang hingga 4 tahun lamanya karena diculik dan ditawan jin musyrik. Kemudian ia dibebaskan oleh jin musyrik yang memerangi jin musyrik tersebut. Namun sekalipun jin dapat menculik manusia, kita tidak perlu terlalu cemas atau takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa tipu daya setan sangatlah lemah. Allah berfirman, perangilah para pasukan setan, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 76. Lantas, bagaimana seharusnya sikap seorang muslim ketika kehilangan barangnya? Kehilangan barang, harta, ataupun anggota keluarga terkadang memang menyedihkan. Maka yang perlu ditanamkan dalam hati bahwa semua bentuk kesedihan ataupun musibah lainnya yang dialami setiap muslim pasti akan Allah jadikan kafaroh atau penebus atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim
baik rasa capek, sakit, bingung, sedih, gangguan orang lain, resah yang mendalam, sampai duri yang menancap di badannya, kecuali Allah jadikan hal itu sebagai sebab pengampunan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu jika kita berharap barang ataupun anggota keluarga yang hilang itu bisa kembali, apa yang harus dilakukan? Ikhtiar atau berusaha mencari yang hilang memang semestinya dilakukan. Salah satunya dengan usaha-usaha yang sesuai dengan syariat, seperti ke polisi atau petugas keamanan lainnya. Dalam kondisi putus asa dan sedih, banyak orang menganjurkan agar berdoa. Salah satunya doa untuk menemukan barang. Tapi apakah benar barang hilang bisa ditemukan dengan amalan doa-doa tertentu? Sebenarnya tidak ada doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan doa untuk menemukan barang-barang hilang. Akan tetapi ada riwayat dari Abi Saibah dalam kitab Musannafnya dan At-Tabrani dari hadis Ibnu Umar yang maknanya adalah, barang siapa yang kehilangan sesuatu, maka hendaklah dirinya berwudu, sholat 2 rakaat, tasyahud, lalu mengucapkan, Ya Allah, Zat yang melimpahkan hidayah bagi orang yang sesat, yang mengambilkan barang yang hilang. Kembalikanlah barangku yang hilang dengan kuasa dan kekuasaan-Mu. Sesungguhnya barang itu adalah bagian dari anugerah dan pemberian-Mu. Hadis riwayat Abi Saibah dan Al-Baihaqi dengan derajat hasan. Hadis ini bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dari perkataan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tak mengapa jika diamalkan.